Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari ke syukur dan puja sari kedanyo puwa kepada Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia Allah lah pada uro yang berbahagianyo kedanyo mantong dapat laksanakan tugas rutin kedanyo yang kagak wajib di Allah dalam 3 minggu 3 bagi kedanyo orang agam yang Islam lagi baligh dan makai, yaitu kita laksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Kalaulah berbicara masalah Jumat tengku, menyona umur gedanyo genubi ila Allah uronyo kaidamong lepluh tun. Setelah takoh masa baligh berarti sudah 782 kali Jumat yang telah gedanyo kerjakan. Menyona umur gedanyo uronyo gebi ila Allah kaidamong pepluh tun tengku. Setelah takoh masa baligh berarti sudah 1303 kali Jumat yang telah gedanyo lewatkan. Nyona umur gedanyo kebila Allah uronyo kaidamong 50 tun tunggu. Setelah takoh masa baligh berarti lebih kurang 1800 Jumat yang telah gedanyo tunaikan. Hidup nanda ke Jumat yang telah gedanyo lewatkan ataupun yang telah gedanyo kerjakan. Apa sih kelebihan Jumat itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, la yaghtasilu rajulu yaumal jum'ah. Tidaklah imano oleh orang agam pada uro Jumat. Uronyo. Kalau ngejak Jumat muna ke mana? Gema suci semampunya. Gekah uke gebu minyak wangi. Thumma yakhruj. Kemudian gedubin gejak pada tempat yang nak semayang Jumat. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian otro pada tempat Jumat kesemayang sesuai yang telah ditetapkan. Kesemayang sunat wudu menyodanyo bab menasa. Oleh azan pertama bunuh, sanyo oleh azan bunuh pertama, gedanyo dah semayang sunat 2 rakaat sebelum Jumat. Thumma yunsitu idza takalamal imam. Kemudian gedu, gesengap, gedengar wadah dengku khatib baca khutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali kepampun dosa urangnya oleh Allah antara Jumatnya dan Jumat yang akan datang. Jadi apalagi ngedanyo cari di dalam kehidupannya kecuali keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh tersayangkan bagi rakan-rakan gedanyo, saudara gedanyo, adik gedanyo, anak gedanyo, bahkan urang cik gedanyo, na mantong di setiap hari Jumat mantong gemida alasan untuk hanajak pada Jumat. Wajarlah orangnya gedanyo ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah karena mantong diberi kesempatan hidayah oleh Allah untuk dilaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian doa rahmat dan sejahtera sama-sama kita baca dan kita kirim kepada Rasul Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dan yang muktabar sekalian mereka. Kata-kata keikraman wa ta'ziman yang mulia dan terhormat
gurai-gurai luntuan yang berhadir pada urus yang sangat berbahagianya, dan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana lazim bagi kedanyo, segala menku khatib namun dalam dua rukun al-khutbah. Dang-dang dapre sira dua drodik saudara kedanyo yang golong teruk. Biasanya khatib menyampaikan beberapa mauizah hasanah yang mudah-mudahan mauizah hasanahnya jid kepelajaran bagi kedanyo yang golong pernah dengar, dan jid keulangan bagi kedanyo yang kali pernah dengar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mayoritas kedanyo manusia tidak terlepas daripada yang namanya hutang pihutang. Sebab di antara kedanyo ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Maka alangkah baiknya sedikit kedanyo angkat kembali pembahasan tentang hutang pihutang. Untuk apa? Mungkin barangkali supaya mangatna rasa hati-hati bak kedanyo dalam berhutang atau dalam memberikan hutang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam agama, hutang pihutang kalih nadu. Dalam agama ketuntut bagedanyo wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu tolong-tolong, kamu bantu-bantu yang mengarah kepada takwa. Kamu tolong-tolong, kamu bantu-bantu yang mengarah kepada kebaikan. Maka apabila memang kadang-kadang itukah urang bak kedanyo kejak laki hutang peng dalam bentuk kebaikan, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak menghutangkannya kecuali engkau dalam keadaan tidak punya. Ingat, hanya untuk kebaikan. Karena haram tapi hutang kepada orang yang secara ban atau yakin tu akan kepurnakan hutang kedanyonya untuk kemaksiatan. Dan juga makruh tapi hutang kepada orang yang pada kebiasaan wate napeng urang yang cukup payah bagi bayar hutang go. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam agama geberi semacam fasilitas untuk kedanyo yang bersedia menghutangkan saudaranya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan man aqrada lillahi marrataini kana lahu mithlu ajri ahadihima. Barang siapa yang memberikan hutang kepada orang lain karena Allah sebanyak 2 kali, maka nilai yang Allah berikan setara dengan pahala bersedekah 1 kali. Dipahami oleh para alim ulama berapa besar pahala yang kita dapatkan karena menghutangkan orang lain. Jawabannya setengah daripada pahala bersedekah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Putra yang dah harap dari kedanyo oleh tak hutang urang yang mengutang. Jawabannya ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan may yasara ala mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, niscaya Allah akan memberikan kemudahan untuknya dunia dan akhirat. Maka sebagai orang yang memberikan hutang, orang hutang peng kegop, kira-kira apa saja yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan persiapannya? Pertama-tama, dalam surat Al-Baqarah ayat 182 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau engkau menghutangkan dengan sejumlah hutang, punya limit masa sesuai yang telah dijanjikan, maka jangan lupa faktubuh, buatlah catatan. Maka tugas kedanyo di setiap ada transaksi hutang piutang, maka jangan lupa buatlah catatan. Catatan oleh kedanyo. So yang dulu dengku. Faedah tadayantum kan musyarakah. Artinya dalam pada itu yang harus menulis adalah kedua belah pihak.
urang putang tulis, yang mengutang juga tulis. Baik sampo sengah je ke sebuah masalah di kemudian hari. Kemudian oleh dah putang lagi katanya urang yang mutang. Putra dong. Pre. Apa yang kita nantikan? Kalau ia orang yang mampu untuk membayarnya, maka yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nantikan adalah pembayaran daripadanya. Tapi kalau seandainya orang yang tak hutang pengleganya dalam posisi miskin, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang tak hutang pengleganya dalam keadaan miskin, maka yang tak preh bukanlah pembayaran daripadanya, tapi kapan detik dan saat ia menjadi orang mampu dan orang kaya. Tak kena katanya. Hai dah preh tunggu. Trik tak kau dah preh. Menyenangkan kejadian. Maka ada satu jalan yang Allah ciptakan supaya kita menjadi tenang. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bersedekah adalah jalan keluar yang terbaik in kuntum ta'lamun, jika engkau termasuklah di dalam orang yang mengerti dan mengetahui. Dalam artinya kena tanya oleh Allah bab katanya. Hai gada nak termasuk di dalam barisan urung-urung yang mufum. Munya mufum, awak dia trip hana dibayu, bes untuk pasal panjang masa pada preh pajan terus dekah, maka tugasmu adalah antasaddaqu, bersedekahlah. Tapi di sisi yang lain tunggu. Dalam masa penantian sudah barang pasti kita nyona dalam keadaan kegalauan. Tapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyejukkan suasana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara musiran aw wada'anhu waqahu min sayhi jahannam. Barang siapa yang menanti orang yang miskin dalam pembayaran hutangnya atau gepubut kesulitan orang yang miskin, insyaallah Allah akan menjaga gedanya dari tiupan dan hembusan neraka jahannam. Pada hadisnya ada terjadi qiyas aula dengku. Barang siapa yang menanti orang yang miskin dalam pembayaran hutangnya atau gepubut kesulitan orang yang miskinnya, maka jangankan apui neraka, azab apui neraka mendong hang bidong katanya. Bukan kelebihan. Abu runci dan tuan yang dimuliakan Allah. Kemudian gedanya sebagai orang yang mutang. Orang yang mutang peng makgo. Kira-kira apa dan tugas dan kewajibannya kita? Pertama-tama catat cit. Be sampai tengok nak alasan ataupun pertanyaan dengku menyodua de hutang bagi salah ron toyo nan dulu. Yang kedua, tugas gedanya sebagai orang yang hutang adalah berbaik niat. Menyo gedanya na nirgat na rencana untuk dapat hutang kau di sana Allah akan beri rezeki kepada gedanya, niscaya Allah akan bantu gedanya untuk mudah pada bayar hutang. Tapi menyonit dah hanaga, maka Allah akan dicabut keberkahan rezeki gedanya. Kemudian yang ketiga, adabmu wahai orang yang hutang. Di saat kadroh masa tempoh pembayaran, tapi Allah kalau beri rezeki pada gedanya untuk dapat bayar hutang, maka tugas gedanya adalah jak merumpok dengan orang yang hutang peng ke gedanya, beri kabar laki maah dan laki tamahan limit masa. Pegah bak orangnya ai dengku. Orangnya orang kong kadroh masa pembayaran hutang bak dron. Tapi hendak peng dah mula bayar dengku. Nabi wate gedung melai orang tu, Nabi wate gelum 3 minggu tu untuk lo bayar hutang. Pakan bek sampai di orang yang hutang peng ke gedanya nyan bro sangkai ke gedanya. Bek sampai gara-gara gedanya dosa kok. Kemudian yang dituntut dalam agama bagi gedanya yang hutang, kalau sudah mampu untuk membayarnya, maka segera ada kembalikan hutang. Kemudian yang terakhir, yang dituntut dalam agama bagi gedanya yang hutang, pada saat tak kembalikan hutang, maka kembalikanlah dalam bentuk yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah gemutang sabah unta seusia 2 tahunan. Pada saat pengembalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang yang memberikan hutang. Sehingga Rasulullah kepegah para sahabat, "Hai sahabat, jak kalang sabah unta bayar hutang si fulan."
Nyatanya setelah kejakalan dari para kalangan sahabat, tidaklah ditemukan unta yang seusia dengan unta yang gemutang oleh Rasul. Sehingga Rasul kepegah kepada sahabat, hai sahabat, juk laju unta yang lebih ged, yang lebih dumbun, yang lebih ungu daripada unta yang gemutang. Sehingga orang yang putang unta kepada Rasulnya kepegah kepada Rasul, ya Rasul, unta yang gemutang kon duno raya, ikon duno umu, ikon duno dumbun, ubudlah. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu adalah yang terlebih baik pada saat pengembalian hutang. Tamu hutang ba urun dengan nominal 100 ribu. Waktu pada saat pengembalian juk sedekah 10 ribu, juk sedekah 20 ribu. Tapi ingat, tidak dengan janji. Karena kullu qardin jaran manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang ada tolak darinya menguntungkan, maka itu adalah riba. Maka dalam hal demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepaga kedanya sampai terjebak dalam riba. Itulah kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik pada saat mengembalikan hutang. Tapi ingat, kon dengan janji. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau seandainya getanyo yang hutang hana tak bayar hutang, ataupun sudah mampu membayarnya tapi tak putrip-putrip pembayaran hutang, apa ganjarannya? Ganjaran di dunia kepada Nabi, matlul ghaniyyu zulmun. Yang menunda-nunda pembayaran hutang adalah bentuk kezaliman. Ingat, zalim adalah dosa raya ya. Ganjaran lain di dunia kepada Nabi, layul wajidi yahilu uqubatahu wa 'idah. Pada hadisnya ada dua hal yang dinyatakan halal bagi orang-orang yang sudah mampu untuk membayar hutang tapi tidak bersedia untuk membayarnya. Hal yang pertama untuk tajarut. Nanti kita nyoba katanya, kupu tajarut dum dalam kawan. Dengan tak jauh, dia mau hutang bukan anda bayar. Halal yang kedua, uqubah. Barangkali uronyo menyata bertindak dengan tangan sendiri, tapohi ataupun tambahan kekerasan tidak dibolehkan karena nanggro katanya hukum. Tapi tak polisikan dia halal secara agama. Nah, orang yang napeng untuk kebayu hutang tapi hang ketembayu hutang katanya, tajak orangnya tak tamong dalam penjara, maka secara agama katanya tidak termasuk dalam pihak yang berdosa ataupun bersalah. Abu runcilung Tuhan yang dimuliakan Allah, kalau itu sanksi kehidupan bagi orang-orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, apa sanksi kematiannya? Kepegah dari Nabi dalam sebuah hadis, nafsul mu'mini mu'alaqatun bidainin. Jiwa seorang mukmin terhambat dengan hutang. Munyo dalam bahasa lain, makna terhambat ini menyokon karena mengsangkut hutang surga sebagai tempat. Karena mengsangkut menghutang, hanya jadi tamung surga. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sahibud dayin maqlulu fi qabri. Orang yang mati menanggung hutang, maka dalam kubur akan kepasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyona memang runci katanya oronyo kaguwo alam barzakh. Tapi mantongna ketanggung hutang, yakinlah mereka maqlulu fi qabri. Mereka masih kepasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Edna batas tunggu hatta yuqda anhu, sampai ada orang yang bersedia membayarkan hutang mereka. Menyegolong kebayar hutang, maka sampai singgah mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasmu wahai seorang anak, di saat urunci kagua ba Allah, beile galak tafaraid harta segolong dapat selesai hutang mereka. Menyegolong tak bayar hutang, maka sampai singgah mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, timbul sebuah pertanyaan. Hai dengku, tidakkah cukup dengan amalan-amalan ibadah gedanya seuro-uro untuk menutupi dosa-dosa hutang? Adapun dung jemut hak kesemayang dengku, puasa ti purona, tarawih ti malam nalung jak jakut awai dungbu, aji kaluh dong jak dengku.
lung bantu go, lung dong iku biasa dengku nyoba bantu go. Apakah amalan-amalan ibadah dunia surau-urau dengku tidak bisa menutupi dosa-dosa hutang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam sebuah hadis, yughfaru li syuhada'i kullu dzambin. Orang syahid Allah ampunkan segala dosa mereka kullu. Seluruh dosa orang syahid mandung ke ampun ya Allah illa dain, kecuali hutang. Abu Runci Dunduan yang dimuliakan Allah, orang syahid dengan modal syahidnya berperang di jalan Allah, mati di jalan Allah, hana jadeh demo dalam syurga Allah karena terhambat menghutang. Yang itu pertanyaan, apakah ada amalan-amalan ibadah kedanyo siwuro-wuro yang seukuran pahala dengan pahala syahid? Jiu dan hadbu. Maka berhati-hatilah. Jadi dah cok natijah adapun kesimpulan, hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dan disunahkan oleh Nabi. Tapi ketuntut bagiannya untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya pada kehidupan kedanyo suroro. Karena seribe hutang kedanyo bago akan dapat menjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak pun dah pegah ilung malim dah dengku. Ilung malim dah dengku. Ilung rame syara dengku. Ilung rame anak murid dengku. Ilung rame rakan dengku. Tegedi mati ilung dengku. Punuh rumah ilung ijak. Di malam ijak dengku. Ribuan orang ijak sama dia rumah ilung. Ingat. Sama dia tersebut tidak berlaku. Ingat. Doa tersebut tidak berlaku walaupun ramai tak tahu. Orang malim tak tahu. Hanya berlaku doa tersebut, hanya berlaku sama dia tersebut walaupun menyangkut hutang dengan Rp1.000. Maka berhati-hatilah. Mudah-mudahan danyo termasuk orang yang hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan danyo berpelepah daripada tanggung jawab tinggal dodo daripada dosa hutang dan berjaga Allah taala danyo dalam dunianya dalam segala sesuatu hal hutang dan piutang. Mungkin hanya ini mandong dan dapat tuan sampaikan. Lebih dan kurang lunduan lagi maaf apabila ada keluar kata-kata lunduan yang salah hanya semata-mata karena kejaifan pribadi lunduan, dan apabila ada keluar kata-kata lunduan yang betul hanya semata-mata karena kehendak Allah. Segala datang dalam dua rukun al-khutbah na pengumuman bacut ada semayang dahulu untuk ada semayang yang ada dahulu untuk ada jid penwoi deh karena tanyo na acara tentang panitia pembangunan masjid. InsyaAllah kampung Danyo akan kita bangun masjid. Belum Jumaat sudah kita dirikan masjid kampung Gok juga jauh. InsyaAllah akan kita bangun masjid. Maka segala kita bangun masjid, untuk kelengkapan syaratnya dibutuhkan panitia pembangunan masjid. Jadi segala orang yang ada untuk benua ile nepreh ile sean sama-sama kita mikir tentang agama. InsyaAllah kita mikir Danyo kepada agama, niat Allah juga akan memberikan kemudahan kepada katanya. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله